Oke, kita lanjut ke materi 5, yaitu metode atau function. Apa itu metode atau function? Yaitu sekumpulan kode ya yang mengerjakan satu tugas. Apa sih itu? Ya udah, kita langsung praktek aja. Kita coba hapus ini ya, kemudian sisain arraynya. Nah, ini arraynya kita ganti jadi names, Angga, Panjul, Otong, Asep, sama Ridwan misalnya. Ada berapa sih? 5 ya. Kemudian numbers juga ada 5. Kita tulisnya 100, 120, 120. Ya udah, 150, 200, 250 dan 300. Kemudian kita mau coba print ya di looping for integer i sama dengan 0, kemudian i sampai berapa gitu, sampai names.length, kemudian pertambahannya berapa? Tambahannya 1. Kemudian kita print system.out.print. Nah, kita ngeprint names dikasih index i-nya ya. Kita coba print dulu. Nah, Angga, Panjul, Otong, Asep, Ridwan. Sekarang saya cuman pengen yang di print itu yang indeks atau gini, indeks kita cuma pengen ngeprint yang namanya ada A-nya misalnya ya. Berarti pakai if kan. If name i dot contains A gede apa A kecil? A gede deh. Atau supaya dapat A kecil, kita ini dulu deh. Ini dulu. Baru print. Terus jalanin. Oh, yang ada A gedenya doang yang di print. Nah, kalau kita ngoding lagi buat si numbers gitu, kan banyak nanti kodenya ya, keulang-ulang. Mendingan kita bikin sebuah function yang isinya kode ini supaya bisa dipakai berulang kali. Caranya gini caranya. Public atau private juga bisa. Private void. Kemudian kasih nama functionnya apa. Namanya misalnya print name containing A gitu ya. Kita kita cut, masukin ke sini. Print name containing A. Names-nya error. Kenapa? Karena di functions ini nggak ada
array yang namanya names. Berarti kita harus kirim names yang di sini ke sini. Caranya gimana? Panggil metodenya print bisa nggak ya? Coba public. Kok nggak bisa? Oke, ini nggak bisa dipanggil karena si function main ini ada di function yang static, ada di metode yang static. Sedangkan print name containing a itu nggak static tadinya, kayak gini. Berarti caranya harusnya nambahin static sehingga ini bisa dipanggil. Ya, apa itu static? Nggak akan dijelasin dulu. Nah, walaupun udah kita panggil, si names ini masih merah karena function print name containing a belum punya names. Caranya kita kasih aja ke sini nih, masukin names. Kan error kan? Kemudian ini kita harus nerima. Kita udah ngasih, fungsinya harus nerima. Dia ngirimnya apa? Ngirimnya string array. String array terus names. Dan ini boleh beda kalau yang ini. Ya, dia ngasihnya namanya apa? Kemudian nerimanya apa? Boleh beda. Tapi in case biar nyambung kita samain aja. Names. Kita coba jalanin. Nah, sama kan dia ngeprintnya. Terus gimana kalau kita pengen ngeprint yang ada O-nya juga, yang ada O-nya? Ya udah, kita bikin lagi fungsinya yang O, ya. Terus ini juga O. Terus kita panggil deh print name containing O, ya. Terus kita jalanin. Tuh, Angga accept yang ini nih yang ada A-nya, kemudian ngeprint yang O, si Otong doang yang ada O-nya. Nah, sekarang kita coba lihat functionnya. Ada dua functions yang mirip-mirip, bedanya cuman yang ini contains A, yang ini contains O. Bisa nggak digabung aja jadi satu function? Bisa, dengan cara kita mengubah si string kandungan ini, ya, contains ini menjadi sebuah parameter. Caranya gini. Print name containing A, berarti kan ini ngeprint yang ada A-nya. Print name containing O, berarti ngeprint yang ada O-nya. Kita bisa aja bikin satu metode. Kita bikin satu lagi aja. Nah, ini containing-nya ini kita hapus si O-nya, kemudian nerima langsung di sini string contains, ya. Terus masukin ke sini contains. Jadi kita ngeprintnya. Nah, berarti ini bisa kita jangan dulu dihapus deh. Ini print yang ada A-nya, koma, ini yang ada O-nya. Kita coba. Tuh, sama keluarinnya. Ya, ini nggak dipanggil loh. Ini abu-abu gelap tuh ya. Artinya nggak dipanggil. Kalau udah jadi kuning, artinya ada yang manggil. Bisa ketahuan ada yang manggil apa enggak, pencet Ctrl, tekan Ctrl, kemudian klik. Tuh, yang manggil ada 2. Yang ini, pencet Ctrl, klik,
no usage found. Ya kan? Inilah kehebatannya function gitu. Kita nulis sekali tapi bisa dipakai berulang kali. Nah, kalau ada yang nanya gimana caranya si A ini jadi, sebentar, kan si Panjul ada A-nya, kenapa nggak ke print? Karena si Panjul punyanya adalah A kecil. Nah, supaya si Panjul ikutan ke print, di metode ini bisa kita ubah dengan cara names dot to lowercase, ya, kemudian kita kirimnya ini A kecil, ini O kecil. Names index to lowercase ini mengubah string semuanya jadi lowercase. Yang ada A gedenya diganti jadi A kecil, yang ada P gedenya diganti jadi P kecil. Coba kita jalanin. Nah, si Panjul ikutan ke print, si Ridwan juga ikutan ke print, baru deh si Otong di print, ya, containing A, containing O. Sekarang ini kita hapus, kita maunya dia yang ada P-nya, coba kita ganti, jalanin. Nah, yang ada P-nya yang di print, oke? Terus kita mainan si numbers. Kita mau ngapain sama si numbers? Misalnya kita print yang kelipatan 100. Oke, yang bisa dibagi 100. For kan integer, atau langsung aja for in. Berarti integer kan ya, integer number dari mana? Dari numbers. If number kelipatan itu pakai modulo. Modulo itu persen gini. Number kelipatan 100 sama dengan 0. Ya. Jadi maksudnya number dibagi 100 habis. Berarti kan kelipatan 100. Ya, number dibagi 100, sisanya itu 0. Baru print. System.out.print number. Yang ini kita komen, ya. Oh, tadi ngerapihin Ctrl Alt L. Ini kita komen dulu biar nggak dieksekusi. Kemudian jalanin. Nah, dia cuma ngeprint 100, 200, 300. Ya, 100, 200, 300. Yang 150-nya nggak di print karena bukan kelipatan 100. Nah, kemudian ini mau kita masukin ke dalam function. Tadi kan kita bikin function dulu, terus kita copy paste. Ada cara yang gampang, yaitu tulis aja dulu nama functionnya, yaitu print kelipatan 100 itu bahasa Inggrisnya apa ya? Print kelipatan 100, gitulah. Nah, kan merah. Kemudian bisa buka balon merahnya ini, tuh ada bacaan create method, ya, in main. Atau bisa juga Alt Enter. Alt Enter. Tuh, ada lagi muncul. Pilih create method print kelipatan 100 in main. Tuh, dia ngebikinin sendiri. Ya. Garis hijau ini maksudnya typo karena gua nulisnya kelipatan, ya udahlah. Ya, bukan bahasa Inggris. Oke, kita print. Kita cut, kemudian paste ke sini kodenya. Numbersnya error,
Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngirim numbers-nya. Daripada kita nerima di sini, kita coba kirim langsung ke sini numbers. Error kan? Buka balon merahnya. Kemudian pilih add array integer as first parameter. Klik. Nah, ini tuh namanya parameter. Sebuah function itu dia punya nama, punya namanya, punya parameternya. Parameter itu adalah data yang si function itu terima. Nah, ketika dia nerima numbers, kalau kita nggak ngirim numbers, error. Jadi harus cocok antara kita manggil function dengan parameternya itu harus cocok. Numbers. Gimana kalau kita kirim names? Nggak mau, karena dia nerimanya array integer, bukan array string. Oke. Numbers. Nah, kita coba set. Oke, sama ya, 100, 200, 300. Wah, gue mau kelipatan 50, biar semuanya ke print. Berarti, ini, kita hapus dong. Berarti ini kita hapus. Sebentar. Ya, oke, lanjut lagi. Print kelipatan, baru di sini kelipatannya berapa? Dia nerima integer. Kelipatan. Di sini tulis kelipatan. Oke? Berarti ini hapus 100-nya nih. Numbers to error. Kita harus ngirim satu lagi. Kelipatannya berapa? 100. Kita coba print. Nah, kan? Kalau mau yang 50. Oke, kita print. Tuh, semuanya ke print. Kalau kelipatan 20, ya, kalau dibagi 20 habis gitu. Nah, nggak print lagi 100, 200, 300. Gitu. Coba yang 30 ya. Berarti yang mana nih kelipatan 30? Harusnya yang 150 dan 300. Kita coba print. Nah, bener ya. Oke, udah jago nih sekarang bikin function. Tapi, function yang baru kita bikin adalah function void. Nih, coba lihat void. Jadi function itu ada dua jenis, satu yang void, satu lagi yang mereturn sebuah value, yang mengembalikan sebuah value. Oke, ini kita buka lagi, ya. Kita coba kasih jeda di sini biar ketahuan. Systemout.println ini panggil function printName containing. Kita paste aja. Ini kita copy, kemudian paste juga di sini. Ini kita ngeprint dari function print kelipatan. Oke. Sekarang kita pengen ngeprintnya di sini nih. Print hasil return ya. Print hasil return stringnya siapa ya? Kita tambahin yang
Misalnya kita mau ngeprint yang kita samain aja. Dia pakai contains ya, tapi ngebalikin value. Jadi kita copy print name containing ini. Print name containing ya, kita jangan void dia harus ngebalikin string biar bisa kita langsung print di tempat lain, bukan di sininya ya. Nah, berarti di sini nggak ada metode print. Di sini nggak ada print. Terus di sini merah karena dia butuh return. Nah, kita kasih string kosong dulu. Kemudian ini karena namanya sama ya, walaupun yang satu void yang satu return, jadinya error karena namanya sama. Jadi kita kasih nama jangan print name karena bukan ngeprint, tapi get karena kita mau ngambil. Oke. Nah, di sini kan stringnya kosong. Gimana sih kita mau dapetin yang containing ini? Berarti kita harus bikin string kosongnya di sini. Name selected ya, berarti nama-nama yang terpilih. Awalnya string kosong dulu. Kemudian kalau dapat, kan di sini dapat nih names i ya. String name sama dengan names i. Oke, kita masukin ke dalam name. Nah, kemudian kita masukin ke name selected. Name selected sama dengan name selected ditambah name. Gitu. Kemudian kita tambahin spasi atau koma. Nah, gitu. Oke, kita coba ya. Kemudian kan name selectednya udah diubah. Jadi namanya name selected. Nah, ini kita panggil aja langsung jadinya. String name selected sama dengan get name containing names. Containing apa? Containing yang ada A-nya misalnya. String A. Nah, kemudian kita print system.out.print name selected. Coba print. No. Hasil return Angga, Panjul, Asep, Ridwan. Nih, koma yang terakhirnya masih dapat, nggak apa-apa. Jadi, maksudnya gini. Get name containing yang A, set. Nah, dia kita kan udah masukin namanya. Kemudian namanya kita balikin lagi. Kita balikin. Dia ngebalikin string. Control klik. Di nama-nama yang tadi udah dipilihin dimasukin ke sini ke variabel. Baru variabelnya kita print. Kayak gitu. Mau contoh lagi? Contoh lagi kita pakai yang integer ya. Kita copy. Yang ini print hasil return string. Yang satu lagi print hasil return integer. Nah, kita mau nerima integer yang mana nih? Kita mau nerima, atau bahkan kita bisa ubah integernya jadi string. String number, kekecilan. Number selected sama dengan, kita tulis aja langsung namanya, get number selected. Nah, kan error kan ya?
get number selected. Kita masukin apa nih? Masukin numbers. Kemudian tadi yang mau dibagi berapa? Kita coba bagi 100 saja. Alt enter, ya, pindahin kursornya ke yang merah, kemudian Alt enter, enter lagi supaya kebikin, kan kebikin. Tapi dia balikinnya string, ya. Kita convert aja numbernya jadi string, kan kita udah belajar. Tuh, return 0 katanya. Kalau returnnya string kosong bisa? Bisa, yang penting balikinnya string. Kita kopas aja yang ini, ya. Copy, paste di sini. Number kelipatan, i-nya ini kita ganti jadi kelipatan. Kemudian kita harus bikin variabelnya dulu, string. Number selected sama dengan string kosong. Kemudian ini kita hapus. Number selected sama dengan number selected ditambah number ditambah string, koma, 0, koma, spasi. Nah, kalau kita masukin number ke dalam sebuah string, kemudian kita concatenation dengan string yang lain, itu kita nggak usah ngubah integernya jadi string, karena otomatis si integer itu bakal jadi string. Jadi langsung kirim balik si number selected-nya yang ini. Copy, paste, gitu. Control klik. Nah, get number selected-nya baru dapat ke sini. Terus ya udah kita print lagi aja. Kemudian di sini copy, paste. Gitu. Kita coba print. Print hasil return string, print hasil return integer. Oke, kelipatan 100. Bener ya? Tuh. Ya, awalnya kosong number selected-nya, kemudian di loop, kemudian ditambah sampai dapat semuanya, dimasukin ke sini, kemudian di print. Kayak gitu. Gimana? Bisa kan bikin function atau method. Jadi ada yang void, ada yang nge-return sebuah value. Oke, kita lanjut bikin kelas di video selanjutnya.